Assalamualaikum Bu Safriana. Waalaikumsalam Bu Nila. Gimana kabarnya Bu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, semalam saya lihat WA Ibu. Ibu udah hubungi saya ya? Iya Bu, kemarin saya kan cari Bu Nila, nggak ada di kantor. Saya ingin sedikit meluapkan perasaan saya Bu. Ada sedikit kendala. Oh begitu. Ada yang mau Ibu ceritakan sepertinya ya? Iya Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Mau di-sharing dengan saya? Kebetulan saya ini kan lagi ada jam kosong. Boleh Bu? Ini Bu, saya kan ada sedikit kendala di dalam kelas saya mengajar. Jam pembelajaran saya lihat anak-anak tidak begitu aktif Bu. Ada yang ngantuk, ada yang tertidur. Cuma kan ini sehingga membuat saya tidak efektif dalam pembelajaran. Oh begitu. Menurut Ibu, harapan Ibu dengan diskusi kita kali ini apa yang ingin Ibu harapkan? Saya mau sharing dengan Ibu supaya menemukan sebuah solusi yang maksimal, Bu. Saya ingin kelas saya itu bisa melakukan pembelajaran yang efektif sehingga siswa ini bisa belajar dengan aktif, Bu. Menurut Ibu, di kelas itu ada kendala apa menurut pengamatan Ibu? Mereka bikin kendala di mananya? Ini yang jadi kendala saya lihat pada siswa saya, mungkin karena siswa itu kurang istirahat Bu. Siswa saya itu kan ada beberapa orang yang tinggal di pesantren, itu mondok orang dekat sekolah. Itu ada pesantren di sekolah yang dekat sekolah saya. Jadi orang itu tinggal di situ karena anak-anak yang jauh tinggal di situ. Jadi saat paginya ke sekolah, orang ini nampaknya kayak lesu gitu, kayak kurang tidur, sehingga pembelajaran di kelas saya itu tidak efektif Bu Nila. Ya, seperti Bu ceritakan benar sekali. Itulah kendala kalau misalnya siswa itu yang mondok, kemudian sekolah di luar. Jadi mungkin karena orang tuh kurang istirahat ya. Selain karena kurang istirahat, ada nggak penyebab yang lain sehingga mereka kurang efektif dalam proses belajarnya? Begini Bu Nila, saya dalam pembelajaran sering menggunakan metode ceramah dan diskusi. Jadi siswa ini saat saya menjelaskan pembelajaran, orang itu tertidur. Sedangkan yang memperhatikan itu setiap hasil diskusi itu langsung saya buat dipresentasikan ke depan. Jadi yang presentasi itu anak-anak itu aja, karena anak yang memahami. Yang tadi anak yang kurang istirahat tadi itu dia agak tidak mau mempresentasi ke depan, mungkin karena kurang pemahaman tentang materi pelajaran saya Bu. Ya Bu. Sebelum Ibu menggunakan kedua metode ini, ada Ibu lakukan kegiatan yang lain untuk mengetahui bakat minat mereka? Itulah yang belum saya lakukan Bu. Ini melihat bagaimana pembelajaran ke depannya Bu. Iya, karena anak itu menurut dari Ibu ceritakan tadi, mereka cenderung tidur kayak gitu. Itu anak tersebut menurut prediksi saya mereka minatnya kurang. Jadi apa yang menurut Ibu bisa lakukan untuk meningkatkan minat mereka ataupun untuk mengetahui minat mereka? Ada nggak Bu? Insya Allah Bu ya, saya akan mengubah metode pembelajaran saya dengan membuat siswa aktif itu bergerak dengan melakukan ice breaking. Selain itu untuk mengarahkan badan dan mengubah metode pembelajaran saya dengan cara mencari di luar. Karena saya kan pelajaran IPA. Jadi dengan metode mencari di luar, siswa ini dia akan bergerak aktif semua Bu. Ya benar sekali yang Ibu katakan. Saya setuju dengan pendapat Bu Safriana. Itu bisa dilakukan Bu. Jadi sebelumnya Ibu lakukan seperti Ibu katakan tadi,
pemetaan bakat minatnya disesuaikan dengan metode pembelajaran yang Ibu lakukan. Kapan rencana Ibu akan melaksanakan kegiatan ini? Rencana saya mau melakukannya secepat mungkin, Bu. Ini kan udah mau libur. Jadi sebelum kita ujian, saya akan mengubah misi pembelajaran saya. Setelah itu nanti akan saya terapkan pada semester selanjutnya, Bu. Ya, benar juga ya, karena ini kan mau ujian semester, Bu ya. Menurut Ibu, apa Ibu bekerja sendiri atau ada orang lain yang bisa membantu Ibu melakukannya? Saya melakukannya selain dengan siswa, itu ada juga kawan sejawat saya yang bekerja di lab. Itu akan membantu saya nanti saat siswa ini ingin mengetahui apa yang mereka cari di luar, bisa mereka bawa ke lab sehingga siswa ini bisa memahami sendiri, Bu. Ya, benar sekali Bu ya. Berarti Ibu bekerja dengan kolaborasi. Jadi bisa membantu Ibu mendampinginya. Kemudian apa komitmen Ibu ke depan dengan rencana yang Ibu lakukan ini? Komitmen saya ke depan, saya mau merubah cara pembelajaran sehingga membuat siswa ini lebih aktif dan ingin mencari lebih banyak, tidak hanya sekedar apa yang kita paparkan, sehingga membuat siswa ini lebih banyak mengetahui pengetahuan apa yang mereka dapatkan. Ya, benar Bu. Kemudian untuk mengetahui tolak ukur keberhasilannya, aspek mana yang Bu nilai? Apa bisa dari nilainya atau bagaimana Bu? Peningkatan nilainya ataupun keaktifannya, itu dari segi apa Ibu? Saya akan menilainya dulu lagi dari segi keaktifannya. Berarti kalau siswa sudah aktif, sudah ingin mencari, otomatis siswa itu udah lebih banyak untuk mendapatkan apa yang dia cari, Bu. Ya, berarti Ibu amati dari perubahannya ya Bu ya. Pertama dari tingkah laku, kemudian dari segi nilai, mungkin satu lagi Bu ya. Luar biasa Bu Safriana, nggak sengaja kita ini sudah sudah dapat solusinya nih Bu dari hasil pembincangan ya, kita. Ya. Baik Bu Safriana, bagaimana perasaannya Bu Safriana? Alhamdulillah saya lega sekali Bu dengan coaching hari ini dengan Ibu. Saya sudah mendapatkan permasalahan saya sudah selesai, jadi saya sudah merasa lega sekali. Ya, saya juga ya Bu, saya juga merasa demikian. Jadi saya senang sekali bisa membantu Bu Safriana. Baik Bu Safriana, ini sudah di ujung, kebetulan saya juga mau masuk jam lagi. Kita akhiri coaching ya. Saya nggak sabar tunggu cerita berikutnya dari Bu Safriana. Ya Bu, nanti akan informasikan kalau memang udah terjadi perubahan. Doain kami ya Bu, bisa melaksanakan dengan baik. Ya baik Bu Safriana. Sekian ya dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nila. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Bu Safriana. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, baik Bu Safriana. Bu Safriana gimana? Alhamdulillah Ibu saya sehat. Enggak, ini saya lihat chat Ibu semalam. Hari ini kenapa masih merengut Bu? Ada masalah? Gini Bu, saya kan butuh teman curhat nih. Saya hubungi Bu Safriana karena ada yang mau saya ceritakan sedikit. Ya, apa yang ingin Bu ceritakan ke saya Bu? Gini Bu, saya kan punya kendala di kelas. Kebetulan saya kan tidak cukup jam sertifikasi di sekolah saya. Saya harus mencari jam keluar. Jadi kami di sini ada kerjasama Bu dengan pondok pesantren yang dekat dengan sekolah. Namun di sekolah di sana Bu kan, karena sekolahnya sekolah masih baru, dayanya masih daya baru, jadi mereka fasilitasnya masih kurang sekali Bu. Jadi di sana saya mengajar tidak maksimal. Tidak maksimal dalam arti kebanyakan siswanya itu tidur di kelas pada saat jam mengajar. Gitu Bu Safriana. Gitu Bu Nila ya. Jadi apa harapan Bu Nila dalam coaching kita hari ini? Ya harapan saya Bu dengan perbincangan kita hari ini saya menemukan solusinya Bu lah. Saya kan
nggak terbeban juga nih, karena proses yang saya lakukan tidak maksimal. Jadi adakah antusias yang Ibu mau lakukan tentang pembelajaran Ibu yang selama ini? Ide ada sih Bu. Karena gini Bu, penyebab dari siswa saya malas ataupun tidak aktif dalam pembelajaran, salah satunya karena tidak nyaman dengan kondisi kelasnya Bu. Karena kami kan umumnya siswa tersebut dia sekolahnya itu di balai-balai. Jadi untuk duduk saja mereka harus berdesak-desakan, kemudian tidak ada meja dan kursi. Itu yang paling utama Bu. Itu yang mau saya ubah, bagaimana caranya. Oh iya. Jadi itu. Jadi menurut Ibu Nila, apa yang harus kita lakukan untuk merubah proses pembelajaran siswa itu semoga lebih aktif? Rencana saya Bu kan, saya mau membuat kelas ini nyaman dulu. Jadi kebetulan saya kan pelajarannya ngajar IPA. Rencana saya kalau misalnya mereka berada di balai itu mereka susah bergerak. Jadi bosan. Saya kan rencananya mau bawa mereka keluar di bawah pohon ataupun di tempat-tempat yang lain yang nyaman untuk mereka belajar Bu. Itu rencana saya yang pertama. Ya. Jadi itu rencana Ibu ya. Ya, ini jadi kenyamanannya Bu. Komitmen dalam pembelajaran ini bagaimana Bu? Komitmen saya akan melakukan proses pembelajaran selain untuk menjaga kenyamanan. Saya juga akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mereka. Jadi mereka akan saya petakan dulu minat bakat mereka. Selanjutnya nanti pastinya saya sesuaikan dengan metode dan materi pembelajaran yang akan saya lakukan, Bu Safriana. Oh iya. Jadi dalam coaching ini harapan Ibu kira-kira seandainya maksudnya bukan kira-kira ya, ini dari 1 sampai 10 harapan Ibu berapa persen itu dalam pembelajaran ini Bu? Saya maunya proses pembelajaran ini bisa berlangsung maksimal Bu. Kalau dikategorikan dalam persen, kalau selama ini mungkin di bawah 50%, saya maunya ke 80% lah, agar mereka aktif dan mau belajar, jangan tidur di kelas lagi. Jadi ini setelah melakukan perubahan, siapa aja yang bisa mendukung Ibu di sekolah dalam pembelajaran seperti ini Bu? Kalau yang mendukung saya kebetulan Bu juga punya teman di Hidayah, kami ada 2 orang yang mengajar. Saya rencana berkolaborasi dengan teman saya itu. Kemudian rencana selanjutnya kalau untuk mobilernya ini saya akan melakukan pendekatan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk pengadaan paling tidaklah meja kecil untuk mereka agar mereka bisa duduk dengan tenang, bisa mengerjakan tugas, jangan sambil tidur kerjakan tugasnya Bu Safriana. Jadi itu rencana saya. Bagus sekali Bu Nila ya. Jadi ini harapan Ibu untuk membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi ini kapan akan Ibu laksanakan program ini? Rencana saya kalau untuk kenyamanannya ya segera mungkin. Kebetulan hari Selasa depan saya ada masuk kelas. Saya akan mencoba membuat suasana kelas mereka menjadi nyaman. Kemudian kalau mempraktekkan pembelajaran juga akan segera saya laksanakan, walaupun mungkin hanya 1 kali pertemuan saja, karena setelah ini kan kami sudah mengikuti ujian. Jadi ini akan Ibu lanjutkan setelah semester ini Bu ya? Ya, insya Allah Bu, saya akan lanjutkan terus. Ya, bagus sekali Bu Nila ya. Jadi dengan mengubah mindset siswa ini dalam pembelajaran, semoga kedepannya lebih baik. Jadi bagaimana perasaan Bu Nila hari ini setelah coaching kita?
Ya, alhamdulillah saya senang sekali Bu dengan coaching kita hari ini. Saya merasa lega dan saya sudah menemukan solusi yang saya cari untuk proses pembelajaran saya. Alhamdulillah Bu Nila ya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Jadi Bu Nila pun sudah merasa lega dengan coaching kita hari ini. Baiklah Bu Nila ya. Saya pun ada jadwal lagi mengajar nih. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu sudah meluangkan waktu kepada saya. Saya juga nggak sabaran nih mau cerita lagi. Semoga solusi saya berhasil Bu ya. Doakan saya. Iya, mudah-mudahan berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Siswa kita lebih maju ya Bu Nila. Ya, terima kasih Bu ya, Bu Sapriana. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Nila. Selamat beraktivitas kembali ya Bu. Ya, terima kasih Bu Sapriana. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.